Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Utami Murti Pratiwi MKes. Saat ini akan menjelaskan dan memberitahukan mengenai teknik keterampilan anamnesis untuk bagian muskuloskeletal. Pada dasarnya anamnesis tidak hanya menjadi bagian dari sistem muskuloskeletal saja, melainkan hampir seluruh sistem di tubuh kita membutuhkan anamnesis terlebih dahulu agar seorang dokter mampu menegakkan diagnosis. Jadi, proses anamnesis merupakan suatu proses yang tidak dapat kita skip, tidak dapat kita lupakan, tidak dapat kita kesampingkan, melainkan merupakan tahapan awal yang akan menunjang kita untuk mampu mengobati pasien secara komprehensif. Untuk memulai sebuah proses anamnesis sangat penting jika kita mendahului proses tersebut dengan mengucapkan basmalah, diikuti dengan mengucapkan salam, kemudian kita memperkenalkan diri kepada pasien. Selanjutnya, kita menanyakan mengenai identitas pasien atau data-data pasien. Kita bisa mengkonfirmasi dengan data rekam medis yang telah kita miliki, termasuk di dalamnya nama, umur pasien, alamat, dan pekerjaan pasien. Setelah data pasien sudah kita peroleh, lalu kita terlebih dahulu untuk melakukan informed consent, menjelaskan kepada pasien mengenai proses anamnesis yang akan kita lalui, memberikan rasa nyaman kepada pasien bahwa segala yang pasien ucapkan, segala yang pasien katakan kepada kita dapat kita jaga kerahasiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan, saya Dr. Utami, adalah dokter yang akan menangani Ibu untuk saat ini. Iya dok. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Suci dok. Oke, Ibu Suci umurnya berapa Bu? 34 tahun dok. 34 tahun. Ibu pekerjaannya apa maaf? Saya kerja kantoran swasta. Kerja swasta ya. Jadi sehari-hari di kantor Bu ya Iya, kerjanya. Oke. Ibu tinggalnya di mana Bu? Kalau boleh tahu? Saya tinggal di Perintis dok. Oke, Ibu tinggal di Perintis. Iya, baik Ibu. Sebelumnya kita awali dulu pemeriksaan Ibu ini dengan anamnesis Bu ya. Iya. Anamnesis ini merupakan proses yang saya lakukan sekarang, di mana saya akan menanyakan data diri Ibu, kemudian saya nanti akan menanyakan keluhannya Ibu. Ibu, saya mohon untuk percaya, Ibu bisa mengeluarkan semua keluhan yang Ibu rasakan kepada saya. Insya Allah informasi yang Ibu berikan akan saya jaga sedemikian rupa privasinya. Baik dok. Kalau Ibu berkenan untuk tidak menjawab, saya persilahkan. Tidak ada paksaan untuk menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Terima kasih Ibu. Langkah selanjutnya, kita menanyakan mengenai keluhan utama yang dirasakan oleh pasien. Keluhan utama merupakan suatu dasar di mana pasien datang kepada kita untuk berobat. Untuk sistem muskuloskeletal, paling banyak atau paling sering kita temukan pasien datang dengan keluhan nyeri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melanjutkan proses anamnesis di keluhan utama ini dengan menanyakan onset, lokasi nyeri, durasi, faktor yang memicu. Baik Ibu Suci, kalau boleh tahu keluhan utama Ibu apa? Iya dok, ini tangan saya yang sebelah kanan bengkak dok. Oh bengkak, mohon maaf boleh saya lihat? Boleh dok. Di jari yang mana Ibu bengkaknya? Di jari atau di yang lengan tengah. sini? Yang tengah dok. Jari tengah ini Iya, ya? tengah. Oh ya, ini jari tengah saja saya lihat ya. Ini sakit kalau saya tekan Bu? Sakit dok. Sakit. Ini mulai kapan? Sekitar 2 hari yang lalu dok. Mulai 2 hari yang lalu. Apakah dari 2 hari yang lalu sampai sekarang itu semakin membesar? Iya, kalau saya lihat sih makin bengkak dok. Makin bengkak. Kalau pagi sampai malam hari paling bengkak Ibu rasa di saat istirahat atau saat bekerja?
Kayaknya bekerja sih dok. Soalnya kalau dikasih gerak ini dia sakit sekali. Sakit. Malam sama timbulnya, Lebih sakit pagi dok. lebih sakit pagi. Kalau saya kasih ibu angka skala 1 sampai 10, kalau 1 itu tidak nyeri ya, kalau 10 itu nyeri sekali. Kira-kira ibu ada di rentan yang nomor berapa? Kira-kira 6 dok. Di angka 6. Kemudian kita menanyakan tentang gejala-gejala penyerta lain yang mengikuti keluhan utama. Seperti contohnya ada tidaknya kram, kesemutan, rasa tebal, hilangnya sensibilitas, kelemahan hingga kelumpuhan. Jadi aktivitas ibu sangat terganggu ya dengan adanya nyeri ini. Iya dok, saya tangan kanan saya jadi susah digerakkan. Apakah menjalar sampai ke lengan atas? Tidak dok. Tidak ada. Apakah ibu rasa kram, kebal? Tidak ada dok. Tidak ada rasa lemas? Enggak ada dok. Tidak ada. Kalau saya rasa seperti ini masih sama dengan daerah yang normal? Masih Masih sama ya? Oke. Jadi tidak ada rasa kram dan juga kebal bu ya? Selanjutnya, kita menanyakan mengenai riwayat penyakit terdahulu pasien, baik yang berhubungan ataupun tidak terhadap keluhan utama. Dilanjutkan dengan menanyakan riwayat keluhan yang sama dalam keluarga atau riwayat penyakit keluarga. Dan yang terakhir adalah menanyakan bagaimana riwayat pola hidup pasien selama ini. Suci, apakah ibu pernah mengalami keluhan yang sama sebelumnya? Kira-kira 1 tahun yang lalu dok, tapi kaki saya yang bengkak. Oh, bengkak juga. Sakit juga bu saat itu? Iya sakit juga. Juga ya. 1 tahun yang lalu. Saat itu ibu sempat berobat, Iya dok, minum obat sih. terus membaik. Membaik. Sekarang yang untuk saat ini apakah sudah minum obat di rumah? Belum pernah dok. Belum ada ya? Jadi belum minum obat sama sekali ya? Oke. Untuk keluarga ibu sendiri apakah ada keluhan yang sama? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Ibu punya penyakit penyerta tidak, seperti mungkin kencing manis atau kolesterol yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke ibu Suci. Kemudian apakah ibu punya kebiasaan makan makanan yang mohon maaf kurang sehat, seperti makanan yang berlemak atau yang berkolesterol tinggi? Kalau di kantor saya sering makan siangnya biasa makan gorengan dok, atau biasa makan coto juga sih sering. Makan coto itu seringnya sering sekali atau seminggu berapa kali? Biasanya 3 kali dok dalam 1 minggu. 3 kali dalam 1 minggu. Sesaat sebelum jari ibu sakit, apakah ibu sempat makan makanan tersebut? Iya dok, sekitar 2 hari sebelumnya, 1 hari sekitar Sempat makan. Oke. Lalu kemudian pelan-pelan keluhan ibu mulai ada ya? Kalau berolahraga ibu lumayan rajin? Tidak dok. Tidak. Iya. Karena mungkin karena bekerja bu ya? Iya. Masuk pagi pulang malam ya? Iya, dok. Iya. Oke ibu. Baik. Selanjutnya kita melakukan konfirmasi kembali kepada pasien mengenai hasil anamnesis yang telah kita peroleh dan menarik kesimpulan dari seluruh hasil anamnesis tersebut. Jangan lupa untuk menjelaskan kepada pasien mengenai apa yang telah kita lakukan dan langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh pasien. Setelah menyelesaikan seluruh proses anamnesis tersebut, tak lupa kita mengucapkan alhamdulillah sebagai penutup dari proses anamnesis. Baik Ibu Suci, saya sudah selesai menanyakan beberapa hal tentang Ibu Suci. Saya mohon izin untuk mengulang kembali apa yang telah saya tanyakan dan menyamakan data yang telah saya peroleh. Boleh dok. Iya, baik. Ibu Suci umur 34 tahun Bu ya. Datang karena jari tengah tangan kanannya bengkak, juga disertai nyeri, baik dipegang ataupun tidak ya. Keluhan ini tidak ada menjalar ke jari yang lain maupun tangan yang lain. Kemudian untuk skala nyerinya tadi berada di angka 6. Iya dok. Di angka 6 untuk skala nyerinya.
Ibu Suci pernah mengalami ini sebelumnya 1 tahun yang lalu, berobat lalu sembuh, namun untuk keluhan yang sekarang tidak ada riwayat pengobatan. Ibu Suci tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya, kemudian untuk keluarga juga alhamdulillah tidak Ibu ya. Dan untuk pola hidup, mohon maaf di sini agak sering memakan makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi. Iya dok. Oke, untuk sampai di sini apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Dok, kira-kira ini bengkaknya tangan saya penyebabnya apa ya dok? Oke, untuk penyebabnya saya masih membutuhkan beberapa proses Ibu untuk menunjang proses yang saya lakukan sekarang. Ada pemeriksaan fisik, kemudian ada juga pemeriksaan penunjang. Untuk jika pemeriksaan tersebut sudah lengkap, maka diagnosis untuk Ibu Suci bisa kami tegakkan dan pengobatannya itu lebih tepat. Iya, ada lagi Ibu yang mau Ibu tanyakan? Bisa sembuh nggak ya dok ini bengkaknya? Insya Allah bisa sembuh Ibu. Untuk sejauh ini saya mengira paling besar penyebabnya itu adalah riwayat pola hidup yang agak sedikit kurang sehat. Jadi kalau Ibu bisa mengubah pola hidup ini, kemungkinan keluhan ini bisa sekali sembuh atau bahkan justru jika harus timbul sudah sangat jarang pola timbulnya. Seperti iya. itu. Iya. Iya. Masih ada yang Ibu mau tanyakan? Sudah dok. Sudah dijelaskan dijelaskan. sama dokter. Iya, terima kasih Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke proses berikutnya Ibu ya, jika Ibu berkenan. Oh iya boleh dok. Iya, mari Ibu. Ya. Demikian proses teknik anamnesis sistem muskuloskeletal yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.